Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video pada kesempatan kali ini, saya lagi ada ini guys ya, lagi proses perbaikan meja tabel saw. Jadi meja tabel saw yang saya maksud itu bagian ini ya guys ya, bagian tempat dudukan mesinnya. Kenapa di sini saya ingin perbaiki? Karena pada bagian ini sudah sangat lebar guys ya, dibandingkan bagian yang belakangnya ataupun bagian tengah-tengahnya. Jadi ini sebenarnya berpengaruh pada hasil potong jikalau kita ingin memotong semisal bahan blok melamin 2 sisi seperti ini. Kalau di bagian atasnya itu nggak ada masalah, seperti contohnya yang ini guys. Nah ini hasil potongannya, kalau yang bagian atas itu masih mulus banget, nggak ada masalah, asal mata pisaunya tajam. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi bagian sini sudah lebar, itu hasil potongan bagian bawahnya yang ini guys. Nah hasil potongan bagian bawahnya itu sangat kurang rapi guys ya, kasar seperti ini. Jadi supaya hasil potongan bagian bawahnya itu lebih rapi, seperti yang kawan-kawan dapat lihat di bagian ini. Nah ini bagian atasnya, kalau bagian atasnya aman guys ya, cuma kalau bagian bawahnya seperti ini guys, lebih rapi dibandingkan dengan yang seperti ini. Ini saya potong pada saat bagian sininya sudah seperti ini guys ya, sudah lebar seperti ini. Sementara ini saya potong pada saat bagian sininya masih mulus seperti yang pada bagian belakang ini. Jadi yang ingin kita ganti itu adalah ini dudukannya, nanti kita buat lubang yang baru. Dan ini kita ganti juga pakai multiplek yang ini 12 mili. Tinggal buat ukuran sama aja. Jadi kawan-kawan silahkan lihat prosesnya sampai selesai guys ya. Oke guys, untuk langkah pertama kita harus membuat ukuran dari ini dudukan mesinnya yang ini guys. Kita buat seukuran itu yang ini. Nanti kita ukur, harus menggunakan penggaris yang minimal 60 cm guys. Kalau seandainya menggunakan meteran itu biasanya hasilnya agak sedikit lari, 1 mili apa 2 mili. Jadi kita harus menggunakan penggaris 60 cm. Bagusnya guys ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Nah jadi sekarang kita ukur dulu guys ya, berapa lebar dari dudukan mesinnya, kemudian berapa panjangnya. Jangan lupa dicatat supaya hasilnya tidak lupa. Kemudian langsung kita potong bahannya, panjang dan lebarnya. Kemudian kita turunkan blade mesinnya supaya kita bisa mengukur hasil potongan kita tadi sudah pas atau belum, dengan cara seperti ini. Kemudian kita ukur berapa lebar tempat blade-nya guys ya. Dan kemudian kita tandai di tempat dudukan yang baru. Kemudian kita garis supaya nanti hasilnya lurus. Kemudian kita tandai seberapa batas atas dan seberapa batas bawah dari blade-nya. Dan di sini saya menggunakan mata profil yang 5 mili kalau nggak salah, yang seperti ini. Kemudian kita ukur seberapa lebarnya, jaraknya ke samping guys ya, samping batas dari dudukan mesinnya. Kemudian kita tandai sesuai ukuran kita tadi di papan tempat dudukan mesin. Dan di sini saya menggunakan multiplek aja sebagai malnya. Dan selanjutnya kita trimmer, menggunakan trimmer yang telah kita siapkan tadi, menggunakan mata profil yang 5 mili. Dan ini hasilnya guys, dan benar-benar rapi, tidak ada cacat dan lurus guys ya. Kemudian kita bongkar mesin yang lama seperti ini. Kemudian kita bersihkan menggunakan semprotan kompresor seperti ini guys ya, sampai bersih supaya nanti mesinnya benar-benar bersih dan tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan membuka baut dudukan mesin lama seperti ini. Kemudian setelah terbuka kita letakkan mesinnya ke tempat yang baru dan langsung saja kita klem menggunakan 2 klem kalau bisa guys ya, di depan dan di bawah seperti ini. Kemudian setelah itu kita atur tempat blade-nya sesuai posisinya supaya benar-benar center ataupun supaya benar-benar di tengah. Kemudian kita cek blade-nya terhadap lubang yang kita buat tadi sudah presisi atau belum. Oke guys, sekarang posisi pisaunya ini udah berada ataupun tepat berada di tengah-tengah guys ya. Udah center, maupun jarak antara dari belakang ini sama depannya sudah sama. Kemudian jarak kiri kanannya guys ya sudah pas di tengah-tengah. Kalau sudah seperti ini tidak usah khawatir, kita langsung saja ini guys ya, melubangi
bagian ininya, tempat bautnya menggunakan bor. Kemudian kalau sudah selesai dilubangi lubang pertama, itu langsung saja kita baut guys ya. Dan untuk bautnya saya menggunakan baut yang seperti ini, yang kepala datar guys ya. Jadi nanti kalau seandainya kita bautkan ke ini, ke medianya, bautnya itu lebih bisa datar kepada medianya guys, jadi tidak timbul seperti itu. Langsung saja kita baut supaya nanti blade-nya nggak lari-larian guys ya. Jadi kita baut dulu, kemudian kita pasang ring. Kalau untuk bautnya kawan-kawan bebas saja pakai baut yang mana. Oke, cukup. Jadi hasilnya itu seperti ini guys. Nah, ini datar guys ya, aman. Tinggal kita pasang ke ini yang kedua. Jadi sebelum itu kita harus cek dulu mana tahu pisaunya lari. Nah, seperti ini guys ya, bagian sininya lari. Jadi kita naikkan lagi sedikit karena menguncinya kurang kuat. Nah, kalau sudah aman seperti ini, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, ke lubang yang paling gampang aja dulu guys ya. Oke. Kita cek lagi. Oke, sekarang kawan-kawan bisa lihat dari sudut sini guys ya. Nah, posisi mata pisaunya di sini sudah pas guys ya, tengah-tengah. Jadi ini sudah aman, tinggal kita lubang aja bagian baut sebelah sini dan yang sebelah sana. Oke, gaskan. Oke guys, sekarang keempat bautnya sudah aman, sudah terpasang. Tinggal kita merapikan bagian sudutnya pakai amplas guys ya. Oke guys, untuk langkah berikutnya kita akan coba masukkan mesinnya ke sini guys ya, ke posisinya ini. Oke, lepas. Tinggal digeser dikit, tinggal kita baut. Untuk bautnya kalau bisa pakai baut yang putih seperti ini guys ya, karena lebih kuat dibandingkan menggunakan baut yang warna hitam. Oke, dan kepalanya diusahakan datar guys ya. Nah, untuk baut, kalau seandainya kawan-kawan bertanya cocoknya berapa biji bang bagian ini guys ya, penguncinya ya tergantung multiplex sebagai media tempat dudukan mesinnya guys ya. Kalau seandainya dia melengkung atau nggak rata, itu kalau bisa bagian tepi sini tambah lagi satu, tengah-tengah tambah satu, sini satu, jadi total semuanya ada 6 biji. Tapi kalau seandainya multiplexnya sudah lurus atau datar, 4 biji saja sudah cukup guys. Dan pastikan bagian sininya di amplas guys ya supaya rata. Ini kalau seandainya aku ini kan, nah ini masih ada ataupun bagian sini masih tebal, jadi kita amplas saja supaya lebih rata. Nanti kalau ketika kita mendorong media yang kita potong, jadi kita amplas guys. Let's go boy. Nah, sekarang udah selesai diamplas guys ya, bagian tempat ataupun dudukan mesinnya. Ini sudah aman, sudah bersih juga. Jadi sekarang tinggal membuat tempat naik turun mesinnya atau up dan down mesinnya. Ini guys ya, lubang ini. Karena di sini posisinya sebelumnya aku sudah punya dudukannya, jadi aku tinggal ngikutin yang lama aja. Tapi kalau kawan-kawan yang masih belum punya atau buat baru, ya yang paling penting untuk bagian ininya jangan sampai melewati tengah-tengah guys ya. Ini untuk masalah kekuatan. Jadi kalau anggap saja tengah-tengahnya bagian sini, ya jangan sampai lubangnya ini melebihi dari tengah seperti ini. Dari sini dan sampai sini misalnya seperti itu guys. Kemudian untuk bagian sininya usahakan diukur benar-benar supaya jangan sampai kena base plate dari tabel saw-nya. Nanti sayang kan kalau seandainya pas kita buat lubang sininya bagian sebelah sini, nanti kena base plate tabel saw-nya malah sompel ataupun rusak seperti itu guys. Jadi usahakan diukur benar-benar, kita angkat, kita ukur benar-benar pada bagian titik ini guys.
kita pakai mata yang tadi aja guys ya, supaya lebih gampang dan lebih cepat aja. Cara penggunaannya sama, kita pakai lebih kurang sekitar 3 mili dulu. Oke guys, sekarang udah selesai guys ya. Udah selesai kita buat lubang ini, tempat naik turun mesinnya. Kita try dulu. Oke. Aman, mantap. Nggak ada masalah, tinggal kita rapikan. Oke, sekarang kita mau bersihkan dulu. Setelah bersihkan nanti kita akan langsung coba guys ya. Coba memotong bahan blok min 2 sisi menggunakan media ataupun tempat dudukan mesin yang baru. Kita potong bebas aja guys ya. Jadi memang ini sebagai penahan potongan bagian bawahnya guys. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagian atasnya aman seperti tadi, nggak ada masalah, dan bagian bawahnya oke di sini guys. Nah, hasilnya kawan-kawan bisa lihat sendiri. Walaupun masih ini guys ya, masih ada sompel sedikit, tapi itu tidak masalah karena itu kecil sekali. Ketika kita ampas ini hilang. Nah, aman. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi, yang sebelum kita pakai dengan media tempat mesin yang baru. Nah, kita bandingkan dengan yang ini guys ya. Ini bagian atasnya. Oke, ini yang aman guys ya, yang paling halusnya. Sementara bagian bawahnya seperti ini, kasar banget. Kita bandingkan secara head to head, dekat seperti ini. Di sini kawan-kawan bisa langsung menyaksikan perbedaan antara hasil potongan yang sudah kita perbaiki dengan yang belum. Ini kasar banget hasilnya, sementara yang ini sudah halus. Dan saya rasa untuk video kali ini project kita berhasil guys ya. Nah, jadi guys, fungsi sebenarnya kita mengganti dudukan tadi itu lebih tepatnya mengurangi tingkat kesalahan ataupun tingkat kekurang rapian. Jadi di sini kita membuat dudukan tempat mesin yang baru supaya hasil potongannya lebih rapi dibandingkan dengan posisi yang tempat dudukan mesin tadi itu yang sudah lebar ataupun sudah termakan bagian ujungnya. Jadi di sini tujuannya untuk membuat hasil kerja kita jauh lebih rapi dibanding sebelumnya guys. Nah, kalau ingin rasanya hasil potongannya tuh atas dan bawah sama rapinya, sama mulusnya, itu kita harus menggunakan teknik ini guys, menggunakan zero cleaner atau dengan menggunakan 2 mata pisau. Yaitu mata pisau yang satunya di depan sini, arah putarannya terbalik, sementara satu lagi di bagian sini, arah putarannya ke arah sini guys. Mungkin kawan-kawan pernah melihat tabel saw yang sejenis itu. Nah, namun masalahnya tabel saw yang memiliki 2 mata pisau seperti itu harganya lumayan mahal dan juga biasanya sudah rakitan dari pabrikan seperti itu guys. Sementara kita hanya membuat made in rumahan seperti itu guys ya, yang mungkin memiliki budget yang kurang. Nah, kembali saya jelaskan, mungkin bagi kawan-kawan yang penasaran bagaimana cara membuat tabel saw supaya hasil potongannya itu persisi 45 derajat, kawan-kawan bisa melihat videonya di atas karena saya sudah jelaskan teorinya yang menurut saya itu sangat masuk akal bagi kawan-kawan yang ingin membuat tabel saw. Jadi silahkan tonton videonya. Kemudian untuk mesin tabel saw yang saya pakai itu merek Bosch GKS 140 dan itu juga sudah saya review dan kawan-kawan bisa melihat videonya di atas juga atau di deskripsi nanti guys ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini. Semoga kawan-kawan yang menonton video ini mendapat sedikit ilmu ataupun bisa dijadikan sebagai sebuah referensi ketika nanti kawan-kawan ingin membuat tabel saw yang baru di rumah. Jangan lupa klik like-nya dan klik tombol subscribe di bawah supaya kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi ketika nanti kami mengupload video terbaru tentunya. Nantikan video baru kami tentunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ciao. Hampir lupa guys. Jadi kalau kawan-kawan yang memiliki beberapa pertanyaan seputar tabel saw yang saya buat ini atau pengen membuat tabel saw seperti yang saya buat sekarang ini, silahkan komen di bawah guys. Di kolom komentar masih tersedia banyak untuk menulis ataupun meninggalkan jejak.
Oke,